Nah, inilah risetnya. Cara menanam singkong dengan cara menghemat bibitnya. Ini ternyata bisa tumbuh dengan sangat baik sekali ya. Cara yang tepat untuk menanam pohon singkong ini, nih, caranya tuh memang nggak boleh asal-asalan pemirsa. Jadi kita harus betul-betul super hati-hati karena ini hanya treatment ini dapat dijadikan sebagai edukasi. Jikalau bibit yang kecil mungil seperti ini aja ya, dia dapat menumbuhkan akarnya selebat ini. Apalagi dengan bibit yang sudah berukuran jumbo seperti ini. Hidup di lingkungan kota tentu hanya memiliki lahan yang sangat terbatas. Jikalau ingin bercocok tanam, lahannya mungkin sempit gitu ya. Tapi jangan khawatir, ini buat pemirsa, ini saya menemukan sebuah riset penemuan terbaru. Ini juga caranya termasuk masih baru karena baru saya sendiri yang mengaplikasikan bagaimana cara menanam pohon singkong supaya bisa menghasilkan umbi yang lebat, juga memiliki daun yang melimpah. Nah, jikalau mungkin di lingkungan kota lahannya sempit atau mungkin dengan bibit yang sangat terbatas, apalagi di lingkungan kota kan agak sulit untuk mencari bibit singkong. Nah, kita bisa melakukan cara menanam singkong dengan teknik yang seperti ini. Kecil, imut, mungil, tapi jangan diremehkan. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya ingin terlebih dahulu menunjukkan dari riset yang sudah saya peragakan. Nah, inilah risetnya. Cara menanam singkong dengan cara menghemat bibitnya. Ini ternyata bisa tumbuh dengan sangat baik sekali ya. Apalagi kalau nyari bibit sulit, ya sudah lakukan treatment dari yang ingin saya paparkan. Ini bisa tumbuh dari keduanya, ini tergantung ya, seperti ini untung-untungan, tapi kalau tumbuh sebelah dengan full, itu udah pasti. Karena juga ketika kita menanam, cara saya di kampung gitu ya, menanam dengan cara teknik berdiri seperti ini, tumbuh yang paling banyak itu memang hanya di bagian ujung di sini. Maka teknik menanam singkong sebaiknya jangan terlalu dalam. Kembali dalam temanya, bagaimana cara menanam pohon singkong dengan ukuran bibit yang sangat kecil mungil tapi tidak mengalami tingkat kematian. Ini tentu ada treatmentnya, tidak ujuk-ujuk seperti ini langsung main ditancapkan, ya udah pasti mati ya. Nah, yang perlu diketahui adalah kita memangkas bibit tersebut ini antara pelepah yang satu dengan yang satunya itu harus masih tetap ada. Jadi cukup menggunakan satu sap yang berlawanan seperti ini. Nah, kemudian setelah itu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah sistem proses perendaman seperti ini. Lakukan perendaman ini selama 24 jam. Karena ini untuk menghindari dari tingkat kekeringan ataupun faktor dari dehidrasi. Perlu dicermati bahwa di tengah pohon singkong ini ada sebuah gabus ya, ataupun busa, ini untuk menyimpan dari makanan yang akan dia cerna nanti untuk beberapa hari ke depan. Jadi makanya perlu kita lakukan sebuah perendaman. Tanpa dilakukan perendaman, apalagi ukuran batangnya ini masih kecil, itu sangat memungkinkan sekali dapat mengakibatkan kematian pada bibit singkong yang akan kita tanam. Nah, ini bisa diperhatikan. Ini pun kita ulas lebih jauh sedikit ya. Jikalau kita mau fokuskan untuk umbinya, kita masih dapat panen. Di samping satu hemat bibitnya, singkongnya pun ikut panen karena seperti ini warnanya ya. Ini nanti akan update, dia akan membengkak dan menjadi umbi singkong seperti itu. Lalu kita juga dapat memfokuskan terhadap daunnya. Bahkan daunnya ini akan lebih banyak, lebih lebat jika dibanding dengan menanam dengan stek berdiri ya, seperti yang saya lakukan ataupun yang dilakukan oleh orang pada umumnya. Ini untuk wilayah perkotaan itu kan sayur mayur itu harganya mahal. Lebih baik nih hanya modal segini doang, kita udah nggak usah beli daun singkong dalam setiap harinya, kan lumayan. Untuk lebih sempurnanya harus diketahui, jika bibit singkong hanya memiliki ukuran yang kecil seperti ini, maka tumbuhnya akar ini medianya akan sangat terbatas sekali. Karena ini hanya sebatas
riset uji coba saya dan ternyata hasilnya memuaskan, maka ini pemirsa harus menggunakan batang singkong yang berukuran super jumbo seperti ini. So pasti jikalau mau difokuskan untuk umbinya, maka sudah dapat dipastikan karena medianya ini lebih luas, dapat dipastikan umbinya pun akan lebih banyak tentunya ya. Dan dari daun yang akan dihasilkan, karena media ini terlalu besar, sehingga juga dapat menciptakan kesuburan yang lebih memadai. Karena batang yang berukuran besar itu nutrisinya akan lebih dapat terpenuhi tentunya, sehingga dapat mengakibatkan pertumbuhan tunas yang akan dia munculkan itu akan lebih subur jika dibanding dengan bibit singkong yang hanya memiliki ukuran kecil mungil seperti ini. Mengingat dari itu, maka kita tidak mungkin dong harus meniru dari yang sudah ada, karena seperti ini bibit singkong tidak akan bekerja secara optimal. Nah, di sini saya akan memberikan tutorialnya. Carilah bibit singkong yang sudah memiliki ukuran yang sangat besar dan tentu saja masih memiliki kadar agak kehijauan seperti ini. Itu artinya tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Dan kita langsung saja memangkasnya karena ini baru saja juga saya pangkas ya tadi pagi, jadi sehingga masih segar. Nah, ini saya hanya memerlukan satu ruas saja untuk menanamnya gitu. Jadi langsung kita pangkas, dan setelah dipangkas seperti ini jangan dibiarkan ya pemirsa ya. Jadi harus segera setelah dipangkas seperti ini, kalau dibiarkan nanti terkena hawa panas, cahaya matahari itu akan mengalami penurunan dari kadar air. Maka setelah dipotong kita harus melakukan proses perendaman. Lalu bagaimana cara yang tepat untuk menanam pohon singkong ini? Nih, caranya tuh memang nggak boleh asal-asalan pemirsa. Jadi kita harus betul-betul super hati-hati karena ini hanya 2 pelepah saja ya, ataupun 1 ruas katakanlah ya. 1 ruas seperti ini maksudnya jaraknya ya. Jadi kita harus benar-benar memperhitungkan sebaik mungkin dari media tanam. Maka kita harus menyiapkan lahan tanam yang memadai terlebih dahulu ya. Ingat, karena ini sangat rentan sekali, hanya bibitnya segini ya. Ini kalau menanam 1 hektar pun ini sangat hemat sekali ya teman-teman. Jadi siapkan lahan tanam yang betul-betul memadai, memiliki tekstur, kegemburan, kemudian tingkat kelembapan yang cukup. Hal tersebut supaya mudah ditembus oleh akar ini, sehingga akar akan lebih cepat untuk berkembang. Kalau menanam singkong itu jangan dipaksa seperti ini ya. Nanti bekas pelepahnya ini bisa rusak dan akhirnya tidak dapat menumbuhkan tunas maupun tidak dapat menumbuhkan akar. Nah, cara menanam singkong yang baik maka kita harus menggalinya terlebih dahulu. Nah, karena mengingat ini batangnya sangat pendek, jangan ditanam berdiri seperti ini. Karena nanti ketika terkena sengatan matahari maka akan mengalami tingkat penurunan kadar air yang sangat signifikan. Jadi harus betul-betul kita sangat berhati-hati. Cara menanamnya yaitu adalah dengan sistem stek rebah ataupun stek tidur. Lakukan penimbunan secara menyeluruh seperti ini. Dan lakukan penyiraman tiap kali lahan media tanam kita ini mengalami tingkat kekeringan. Kalau ini masih lembab ya. Dan untuk menghindari dari tingkat lupa, perlu kita lakukan adanya penandaan dengan kayu seadanya seperti ini. Sehingga nanti ketika proses penyiraman kita tidak lupa, karena ini tidak kelihatan barangnya. Kalau barangnya kelihatan sih nggak masalah gitu ya. Treatment ini dapat dijadikan sebagai edukasi. Jikalau bibit yang kecil mungil seperti ini aja ya, dia dapat menumbuhkan akarnya selebat ini. Apalagi dengan bibit yang sudah berukuran jumbo seperti ini gitu. Nah, saya rasa ini sangat bermanfaat sekali untuk diketahui oleh segenap pemirsa yang mungkin hanya memiliki lahan tanam yang sempit seperti saya. Karena ini menurut saya dari tingkat keberhasilan dari proses treatment yang saya lakukan, dan ini belum pernah diulas oleh mereka-mereka ya, para mungkin pembuat artikel. Ini sangat penting sekali untuk diketahui. Kita jumpa pada konten bermanfaat selanjutnya seputaran tentang tanaman. Salam cinta tanaman.